Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai materi dasar logika matematika, yaitu mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan soal yang akan kita bahas kali ini, itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dijawab, khusus mata pelajaran matematika tingkat SD, SMP, dan SMA saja. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami, yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak nanti teman-teman kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisinya. Yang pertama untuk pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan di sini maksudnya adalah suatu kalimat yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang hanya bernilai benar atau salah saja. Itu definisi dari pernyataan. Selanjutnya tentang kalimat terbuka, di mana definisi dari kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalau ada kalimat yang belum jelas benar atau salahnya, itu dinamakan dengan kalimat terbuka. Biar lebih jelas, sekarang langsung saja kita bahas 10 contoh soal sekaligus. Manakah dari kalimat-kalimat berikut yang merupakan pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka? Yang pertama, 1 minggu sama dengan X jam. Kita ketahui dalam 1 minggu itu sama dengan 168 jam. Akan tetapi di sini dia ditulisnya X jam. Jadi belum jelas angka berapa di sini sebagai pengganti X-nya. Bisa 24, bisa 168, dan seterusnya. Itu artinya kalimat ini dia belum jelas benar atau salahnya. Ingat tadi sesuai dengan definisinya, suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik benar atau salah, itu dinamakan dengan kalimat terbuka. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini merupakan contoh kalimat terbuka. Soal yang kedua. Cos 90 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Apakah benar nilai dari cos 90 derajat itu hasilnya 1/2 akar 3? Ternyata salah. Yang benarnya nilai dari cos 90 derajat ini, itu nilai yang benarnya itu adalah 0. Itu artinya di sini di kalimat soal yang kedua ini dia menjelaskan sesuatu hal yang bernilai salah. Ingat tadi, suatu kalimat yang menerangkan sesuatu yang hanya bernilai benar atau salah saja, itu definisi dari pernyataan. Itu artinya soal yang kedua ini merupakan contoh dari kalimat pernyataan. Lebih tepatnya, kalimat yang kedua ini merupakan kalimat pernyataan yang salah. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Padang ibu kota Sumatera Barat. Apakah benar Padang ini ibu kota dari Sumatera Barat? Ternyata benar. Itu artinya kalimat atau soal yang ketiga ini dia menjelaskan sesuatu hal yang bernilai benar. Itu artinya dia termasuk ke dalam kalimat pernyataan. Lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Berapakah akar 7 itu? Ingat tadi, kalau pernyataan itu kalimat yang menerangkan sesuatu yang hanya bernilai benar atau salah saja. Sedangkan kalimat terbuka tadi, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sedangkan untuk contoh soal yang keempat ini, dia tidak menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, dia menanyakan sesuatu.
Itu artinya kalimat atau soal yang keempat ini dia bukan merupakan pernyataan. Lebih tepatnya, soal yang keempat ini dia merupakan suatu pertanyaan. Itu dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Hati-hati di jalan. Nah, kalau kita lihat contoh soal yang kelima ini, dia juga tidak menjelaskan sesuatu hal yang benar atau salah. Dan dia juga tidak perlu dicari kebenaran atau kesalahannya. Karena kalimat atau soal yang kelima ini, dia merupakan kalimat biasa. Itu artinya, jawaban dari soal nomor 5 ini merupakan bukan pernyataan. Itu dia pilihan jawabannya. Ingat tadi di soal, ada pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka. Yang tepatnya di sini itu adalah bukan pernyataan. Lanjut ke soal yang ke-6. 11 adalah bilangan prima. Apakah 11 ini adalah bilangan prima? Ternyata benar. Karena benar itu artinya kalimat ini dia menjelaskan sesuatu hal yang bernilai benar. Itu artinya apa? Dia termasuk ke dalam contoh kalimat pernyataan. Lanjut lagi biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ke-7. Perhatikan soal yang ke-7. Apakah 7 bilangan prima? Nah, coba apa bedanya dengan contoh soal yang ke-6 tadi? Kalau soal yang ke-7 ini, dia tidak menjelaskan sesuatu. Akan tetapi lebih tepatnya di soal yang ke-7 ini, dia ingin menanyakan sesuatu. Itu artinya apa? Soal nomor 7 ini, dia bukan suatu pernyataan. Akan tetapi lebih tepatnya, soal yang nomor 7 ini merupakan suatu pertanyaan. Lanjut lagi, biar lebih paham. Soal ke-8. Jumlah sudut segi 4 adalah 180 derajat. Apakah benar jumlah sudut segi 4 secara keseluruhannya itu ada 180 derajat? Ternyata salah. Yang benarnya, jumlah sudut segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat. Itu artinya, kalimat ini dia menjelaskan sesuatu hal yang bernilai salah. Ingat tadi definisinya? Suatu kalimat yang menerangkan sesuatu yang hanya bernilai benar atau salah saja, itu definisi dari pernyataan. Lebih tepatnya, soal yang ke-8 ini merupakan pernyataan yang salah. Lanjut ke soal yang ke-9. Negatif 10 besar dari 5. Apakah benar negatif 10 ini besar dari 5? Ternyata salah. Yang tepatnya, negatif 10 ini dia kecil dari positif 5. Itu artinya, soal nomor 9 ini dia menjelaskan sesuatu hal yang bernilai salah. Ingat tadi, kalau dia menjelaskan suatu hal yang benar atau salah saja, itu definisi dari suatu pernyataan. Lebih tepatnya, soal yang ke-9 ini merupakan pernyataan yang salah. Terakhir, soal yang ke-10. 4x ditambah 6 sama dengan 14. Apakah benar kalau 4x ditambah 6 hasilnya sama dengan 14? Ini dia belum jelas kebenarannya atau salahnya belum jelas. Kenapa? Karena nilai x-nya sini tidak disebutkan. Itu artinya sesuai dengan definisinya tadi, suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, itu artinya dia termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nah, itu dia jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.